Shalom sahabat Yesus, sukacita bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua melalui media saat ini. Saya berdoa saudara-saudara semua dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan di dalam Injil Lukas 6. Injil Lukas 6 ayatnya yang ke-28. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikianlah firman Tuhan di dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-28. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali seorang anak berjalan di tepian sungai dan dia melihat ada seekor kepiting yang terjepit di antara dua buah batu besar. Anak ini punya niat untuk menolong kepiting itu. Lalu ia mengulurkan tangannya, mencoba membawa kepiting ini keluar dari bebatuan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika anak ini mengulurkan tangannya, maka kepiting ini kemudian menjapit jarinya. Sehingga anak ini secara spontan mengibaskan tangannya. Dan ketika hal itu terjadi, maka kepiting itu tetap ada di batu itu. Sang anak kemudian mencoba lagi untuk menolongnya yang kedua kali. Sama. Ketika peristiwa yang kedua, kepiting itu kembali menjapit jarinya. Sehingga jarinya hampir berdarah. Lalu anak ini mencoba mengambil sebuah kayu dan kayu ini kemudian dia pakai untuk mengeluarkan kepiting itu. Dengan keras kepiting itu menjapit kayu itu dan akhirnya berhasil keluar dari bebatuan tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan sama seperti dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak tahu apa yang sedang kita doakan. Terkadang kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Kita ingin membantu orang lain. Kita ingin menolong orang lain. Tetapi justru disalahartikan mungkin. Atau justru kita sedang melakukan hal yang baik. Tetapi justru kita malah disakiti. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan buat saudara dan saya. Di Injil Lukas yang ke-6 ayat yang ke-28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sebab doa bukan emergensi ketika kita meminta kepada Tuhan. Tetapi doa adalah nahkoda bagi kita. Menolong kita untuk merasakan kasih Tuhan. Terlebih Yesus mengajarkan saudara dan saya untuk mendoakan orang lain. Mungkin orang lain sebenarnya tidak berniat menyakiti saudara dan saya. Dan hari ini Yesus meminta saudara dan saya untuk mendoakan orang lain. Karena itu, mari berdoa bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Terutama mereka yang mengutuk kita ataupun yang mencaci kita. Mereka perlu didoakan supaya mereka pun menerima anugerah dari Tuhan dan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan juga. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama dengan saya kita akan berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmani, terima kasih Tuhan Kau mengajarkan kepada kami untuk mendoakan musuh, mendoakan orang yang mencaci kami. Sebab kami juga tidak tahu apa yang mereka rasakan. Tetapi kami berdoa bagi mereka yang membenci, memusuhi ataupun mencaci kami. Kiranya Tuhan juga melimpahkan anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu. Mungkin saat ini mereka sedang kesal, atau mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, itu menyakiti kami. Karena itu Tuhan, biarlah hati kami damai dan sejahtera ketika kami mendoakan orang-orang yang memusuhi kami atau mencaci kami. Biarkan hidup kami dipulihkan oleh Allah dan kami mendapatkan damai sejahtera-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap sehat,
Tetap bersukacitalah di dalam Tuhan, dan jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.